teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang dalam hal ini kita akan mengumpulkan dalam bentuk video. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Wulanda Maryam, dan juga ada Rifda Radita Zahra, dan juga ada Reva Cahaya Nabila, juga ada Rizka Yanti, dan juga Muhammad Ilham Yafi, dan juga ada Muhammad Fikih Hidayat. Nah teman-teman, di kelompok 6 ini kami akan membahas tentang fenomena media sosial. Oke, kita langsung aja ya. Di sini yang pertama ada latar belakang fenomena media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil nyata dari kemajuan tersebut adalah munculnya media sosial yang kini menjadi bagian penting dari aktivitas kehidupan masyarakat saat ini. Jadi media sosial itu bisa diartikan sebagai platform daring yang digunakan oleh masyarakat, dan dia itu bisa untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan juga mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seperti video, konten, dan juga maupun kayak suara-suara gitu. Nah, jadi teman-teman di sini itu media sosial sudah teknologi kita tuh semakin canggih dengan adanya muncul media sosial saat ini. Kayak misalnya media sosial yang kita tahu saat ini yang lagi rame seperti misalnya TikTok, Facebook, Instagram, dan juga yang lain-lain, yang dimana itu tuh kayak memungkinkan kita untuk berinteraksi sekalipun dengan kerabat kita yang jauh, bisa melalui video call, bisa melalui telepon, dan juga lain-lain. Halo teman-teman, perkenalkan saya Reva. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian media sosial. Jadi media sosial ini merupakan salah satu hasil dari teknologi komunikasi di era digital. Nah, bahasa lainnya, media sosial itu dipahami sebagai platform daring atau online yang dimana siapapun bisa mengakses apapun di mana saja dan kapan saja. Nah, menurut Deddy Mulyadi, bukan Deddy Mulyana guys. Deddy Mulyana itu siapa sih? Deddy Mulyana itu merupakan salah satu pakar komunikasi di bidang komunikasi dan budaya. Beliau bilang media sosial ini termasuk dalam kategori media baru karena bersifat interaktif, fleksibel, serta memberikan ruang partisipasi yang luas bagi penggunanya. Tidak seperti media massa tradisional yang bersifat satu arah, one to many, atau media sosial memungkinkan komunikasi dua arah, two-way communication, bahkan multi arah, di mana setiap pengguna dapat berperan sebagai produser sekaligus konsumen pesan atau prosumer. Nah, di sini saya mau kasih contoh apa media yang hanya digunakan satu arah. Kita ambil contohnya TV. Kenapa satu arah? Karena kita hanya bisa mendapatkan informasi tanpa kita bisa memberikan informasi atau berkomunikasi dua arah. Contoh selanjutnya komunikasi dua arah. Kenapa media sosial bisa disebut sebagai media komunikasi dua arah? Dikarenakan kita dapat mengakses sesuatu dan kita juga akan bisa memberikan sesuatu tersebut. Jadi kita kalau sekarang disebutnya sebagai content creator. Jadi kita tidak hanya mencari sesuatu, tapi kita pun bisa membuat sesuatu di media sosial tersebut, teman-teman. Nah, terus di sini tuh juga ada menurut Alo Liliweri. Banyaknya media sosial itu menunjukkan kalau misalnya kita itu gak cuma pakai buat kirim pesan, tapi juga buat membangun makna sosial baru di dunia maya. Oke, next. Nah, macam-macam media sosial. Yang pertama ada media jejaring sosial, social networking sites. Nah, ini itu ada juga media berbagi, media blog, microblog, media diskusi dan forum komunitas, media pesan instan. Nah, ini itu adalah macam-macam media sosial ya teman-teman. Di sini saya mau kasih aplikasi yang sering banget kita pakai zaman sekarang. Saya kasih contoh dari ini, social networking sites. Ini ada aplikasi yang kita sering banget pakai. Di sini termasuk aplikasi seperti Instagram, terus Twitter yang sekarang jadi X, dan juga Threads. Oke. Terus yang selanjutnya ada media berbagi. namanya dia berbagi ya, pasti itu hanya bagi-bagi dan kemungkinan itu lebih ke satu
ya teman-teman. Contohnya aplikasi apa? Yaitu YouTube, TikTok, sama Pinterest. Karena kita cuman bisa dibagikan kepada kita. Terus yang selanjutnya ada blog dan microblog. Itu tuh biasanya buat orang tempat noise teman-teman. Beberapa aplikasi yang sering dipakai itu media sosialnya yaitu WordPress, Blogger, Tumblr, dan X ini juga termasuk ke dalam media blog dan microblog karena banyak banget usernya menggunakan media tersebut untuk menulis. Terus selanjutnya ada forum diskusi dan forum komunitas. Ini jarang sih kita dengar, mungkin di lingkungan saya jarang ada yang pakai. Itu ada Reddit, Kaskus, sama Quora. Dan ini yang paling sering kita gunakan media pesan instan. Ini yang selalu kita gunakan untuk komunikasi kemana aja, ke siapa aja, ke teman-teman, bahkan untuk kita berkuliah pun kita sering membagikan informasi ke sini. Yaitu aplikasi apa? Tebak? Nah, ini dia WhatsApp. WhatsApp bisa, Telegram bisa, Line bisa, Instagram pun bisa karena Instagram menyediakan direct message ya teman-teman. Kita bisa chatan di Instagram. Dan dulu tuh ada namanya BBM. Dulu orang sering banget pakai BBM untuk bertukar pesan karena dulu belum ada WA atau WA tuh belum hype kayak sekarang ini. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya akan membahas bagian saya yaitu selfie dan flexing di media sosial, konstruksi versus realitas. Selfie dan flexing adalah dua bentuk ekspresi diri dan pencitraan digital yang tujuannya itu agar semakin populer di media sosial. Selfie sendiri berarti postingan diri sendiri atau potret diri kita sendiri yang diunggah untuk menunjukkan identitas kita atau daya tarik kita pribadi. Sementara flexing sendiri berarti memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah secara berlebihan. Kayak yang kita tahu, yang sering kita dengarkan, kita udah sering dengar tuh, selfie sama flexing. Misalnya kita ambil contoh di konten-konten TikToknya Sela Saukia. Nah itu kan kayak bangun tidur ada dayang-dayangnya, terus tuh disiapkan makan, mandinya pakai ini. Itu kan kayak termasuk flexing ya teman-teman. Jadi kayak dia itu membangun branding dirinya supaya orang tuh kayak wah mandangnya tuh kayak jadi wah dia tuh kayak gini ya, mewah banget ya, kayak gini. Nah kayak gitu ya, seperti itu maksud teman-teman. Tapi kadang itu flexing itu orang-orang kadang tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi atau realita kehidupannya. Kayak misalnya karena pengen dapat pengakuan dari orang lain, pengen banyak followersnya, jadi apa yang ditampilkan tuh kayak wah ini aku nih liburan ke sini, ini aku ke sini. Padahal aslinya kan nggak sebegitu mewah kehidupannya, tapi karena itu tadi dia mau dapat pengakuan, dia mau dapat followers yang banyak, dan juga pengen dipandang sama orang-orang kalau dia itu memang kaya mungkin. Terus di sini juga ada flexing itu bisa dijerat pasal hukum kalau dia itu disalahgunakan ya. Jadi bisa ada pidana tentang flexing yang bisa dituntut apabila seseorang melakukan tindakan flexing yang sudah di luar batas, dan juga sebagai kayak penipuan, kayak ada kasusnya itu lah teman-teman, tapi lupa. Nah terus tuh dalam Islam sendiri flexing itu kan, kalau itu kan bahasa modern kita ya flexing. Kalau di Islam kan flexing tuh apa ya, kita bahasakan ria, kayak sombong gitu. Nah sedangkan ria itu merupakan perbuatan syirik kecil atau berdosa, atau pokoknya syirik kecil dan juga berdosa, dan juga orang yang ria itu sudah pasti akan masuk neraka begitu teman-teman. Jadi kita kayak udahlah nggak usah terlalu banyak pencitraan, kayak misalnya apa yang kita jalani itu aja yang kita tampilkan di media sosial di depan orang lain. Jadi kayak bukan karena kita pengen nih orang ngakuin oh ini nih gini, ini nih gini, kayak kita tuh nggak mau kalah dari orang lain. Jadi kayak kita berusaha bangun topeng di kehidupan kita di media sosial atau di luar dari dunia nyata yang kita jalani. Udah itu aja. Ya itu aja intinya, selfie dan flexing di media sosial itu bisa kita katakan tidak baik jika seseorang
melakukannya secara berlebihan. Jadi nggak masalah kita mau selfie, kita mau posting, kita mau bangun branding kita dengan baik di media sosial, itu nggak masalah. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, yang juga nanti kita tidak merugikan diri kita sendiri, karena ekspektasi kita kepada orang lain nih, ekspektasi kita sama reaksi orang-orang tentang kita. Misalnya kita udah mau memamerkan nih kekayaan kita, kita sudah, oh orang-orang sudah berpikir, ih ini kaya nih, ini mewah banget nih kehidupannya. Tapi ternyata ada segelintir orang juga yang tahu, oh ternyata dia tuh tidak sewah itu loh, dia tuh bohong loh. Nah itu kan juga jadinya merugikan diri kita sendiri. Kita jadi malu, kita jadi kita jadi kayak berpikir, wah mau ditaruh mana nih muka kita, kayak gitu teman-teman. Jadi bermedia sosial itu yang normal-normal aja, oke teman-teman. Jadi kayak kita itu nggak usah terlalu mau dapat pengakuan dari orang lain, yang penting kita itu bahagia. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada viral culture and cancel culture. Tapi untuk kali ini saya hanya fokus di viral culture. Apa sih viral culture ini? Kalau dalam bahasa Indonesia artinya budaya viral ya teman-teman. Jadi menunjukkan kekuatan masyarakat digital. Jadi ini konteksnya hanya di digital dalam mempengaruhi opini publik, dan viral culture juga memperlihatkan bagaimana informasi dapat menyebar sangat cepat dan membentuk pandangan kolektif atau secara bersama, tidak hanya individu. Lalu contohnya untuk viral culture sendiri, kalau yang paling sederhana ya teman-teman, kemarin ada lagu yang viral, itu lagunya Rizky Febian, Alamak, tahu kan? Kalau nggak tahu, apakah harus saya contohkan? Contohkan. Nggak tahu ya. Jadi Contohkan. jadi lagunya adalah, kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja, semuanya itu beberapa minggu kemarin saya saking viralnya di YouTube itu yang muncul, di TikTok itu juga yang muncul. Jadi semuanya hanya lagu alam-alam itu aja. Lalu contoh viral kalau kita dalam konteks KPI atau dakwah, itu contohnya Ustadz Hanan Attaqi, tahu? Beliau sangat viral kan? Tahu. Oke, jadi kesimpulannya untuk viral culture sendiri adalah berbasis digital dalam mempengaruhi opini publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan cancel culture. Nah, cancel culture ini adalah budaya membatalkan dan budaya pemboikotan. Nah, dia ini tertuju pada brand-brand atau citra perusahaan, influencer yang menurut netizen atau menurut masyarakat itu menyimpang. Nah, cancel culture ini dia juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat yang melihat hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang menyimpang di media sosial, contohnya seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan banyak influencer dan banyak citra perusahaan atau brand-brand yang mengalami cancel culture. Contohnya itu juga seperti kemarin banyak brand-brand skincare, terus juga ada Trans7 yang mempunyai hashtag boycott Trans7. Nah, juga influencer itu seperti influencer yang mengalami kasus perselingkuhan kemarin seperti Jule. Nah, dari influencer dan dari brand-brand tersebut itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari netizen atau dari masyarakat untuk mengkritik dan mengomentari hal-hal yang tidak baik di media sosial. Jadi cancel culture ini adalah mobilitas atau dia sebagai wadah untuk masyarakat, wadah untuk netizen untuk memboikot suatu perusahaan atau suatu influencer dan suatu brand di media sosial. Nah, cancel culture ini juga mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Contohnya,
Kalau dampak positifnya itu dia menjadikan wadah bagi masyarakat, netizen untuk meluahkan apa yang ingin dikatakan, untuk dikritik. Nah, sedangkan kalau untuk negatifnya itu membuat influencer, brand-brand, dan citra perusahaan itu menjadi apa ya? Kalau untuk influencer dia kehilangan pekerjaan karena banyak brand-brand yang meng-cut off, dan juga kalau untuk brand bisa merugikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifda Zahra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terakhir pada materi kali ini, yaitu pemanfaatan media sosial dalam jual beli. Jadi teman-teman, perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar terutama di sistem jual beli masyarakat modern. Media sosial kini bukan hanya menjadi sarana komunikasi saja, melainkan juga menjadi sarana penting dalam jual beli, menjadi alat yang strategis dalam pemasaran dan transaksi ekonomi. Media sosial yang biasa kita gunakan seperti TikTok, WhatsApp, Instagram maupun Facebook membuat penjual dapat menjangkau pelanggannya secara lebih luas, berinteraksi secara langsung, serta menawarkan produk mereka dengan cara yang efisien dan lebih menarik. Nah teman-teman, jadi di sini adapun secara garis besar manfaat media sosial dalam jual beli. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Melalui media sosial, penjual bisa mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah, dari luar pulau hingga ke mancanegara. Contohnya seperti penjual hijab di Samarinda bisa mendapatkan pelanggan dari Jakarta, dari Bali, ataupun dari Malaysia hanya melalui postingan yang di-share di media sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas promosi. Melalui media sosial, promosi ini bisa jauh lebih hemat biaya dan lebih mudah menjangkau target pasarnya dengan cepat. Contohnya seperti toko minuman kekinian yang membuat video promosinya di TikTok, kemudian viral sehingga membuat penjualannya ini naik drastis tanpa perlu memasang iklan berbayar di televisi. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan hubungan pelanggan. Jadi interaksi langsung antara pembeli dan pelanggan ini membuat pembeli ini merasa lebih dekat dengan penjual. Contohnya seperti penjual skincare yang rutin menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan melalui DM di Instagram, kemudian memberikan testimoni asli di Instastory, sehingga membuat pembeli ini yakin akan produknya yang aman dan terpercaya. Kemudian yang keempat, memperkuat citra dan identitas merek. Akun media sosial yang konsisten dalam gaya, warna, maupun pesan yang disampaikan membuat merek ini mudah dikenali. Contohnya seperti brand skincare lokal yaitu Vestology yang konsisten terhadap penggunaan warnanya di media sosial yaitu ungu dan putih, sehingga merek mereka ini mudah dikenali seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu mempermudah proses transaksi. Melalui media sosial, kini sudah terhubung dengan fitur belanja dan pembayaran online. Contohnya seperti di TikTok. Di TikTok itu ada yang dinamakan keranjang kuning. Ketika kita klik akan diarahkan ke halaman produk, lalu kemudian kita bisa check out dan langsung melakukan pembayaran secara online. Kemudian yang keenam, mendorong inovasi dan kreativitas pemasaran. Jadi persaingan di media sosial ini membuat penjual berlomba-lomba dalam membuat konten yang menarik agar mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Contohnya seperti penjual hijab yang membuat video mix and match hijab di Reels agar produknya ini lebih menarik perhatian para pelanggan. Ataupun sebuah toko kue yang membuat video behind the scene pembuatan kuenya, sehingga para pelanggan ini mengetahui bagaimana cara pembuatan kue itu sehingga tertarik untuk dibeli. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab etis. Jadi penjual di media sosial ini dituntut untuk jujur agar reputasinya tetap baik, tidak boleh menipu, dan menjaga kepuasan pelanggan agar bisnisnya ini terpercaya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.
Ya, baik. Kesimpulan yang bisa kami tarik dari seluruh penyampaian materi ini adalah kalau media sosial itu lahir dari kemajuan teknologi komunikasi dan telah mengubah cara manusia untuk saling berinteraksi. Nah, sekarang komunikasi itu bukan cuma tempat berbagi cerita dan hiburan, atau media sosial itu bukan lagi tempat untuk berbagi cerita dan hiburan, tapi juga menjadi ruang publik digital yang bisa membentuk identitas, opini, dan budaya masyarakat modern. Nah, fenomena yang kayak selfie dan flexing itu sendiri menunjukkan bagaimana orang membangun citra diri di dunia maya. Meski seringkali tak sepenuhnya sesuai kenyataan, budaya pamer ini bisa berdampak negatif jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan etika digital. Sementara itu, viral culture atau cancel culture ini juga menggambarkan betapa kuatnya pengaruh masyarakat digital dalam membentuk opini publik. Meski menjadi alat kontrol sosial, keduanya juga dapat menimbulkan tekanan dan perundungan daring. Di sisi lain, media sosial juga berperan penting dalam ekonomi digital. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, banyak orang bisa berjualan, berpromosi, dan memperluas pasar dengan mudah. Singkatnya, media sosial juga punya dua sisi. Yang pertama ada peluang, dan yang kedua ada tantangan. Nah, dari media sosial ini juga bisa menjadi ruang berekspresi dan berkembang, tapi juga menuntut tanggung jawab, kesadaran, dan literasi digital agar benar-benar membawa manfaat bagi semua orang. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.